Hari ini saya diingatkan oleh firman Tuhan yang ada di kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 berkata, hati-hatilah, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kadang-kadang kita berpikir, saya tidak melupakan Tuhan. Nah, ayat itu berkata bahwa dengan jalan engkau tidak melakukan perintahnya dan tidak berpegang kepada titah-titahnya. Nah saudara, mungkin kita berpikir bahwa kita tidak akan melupakan Tuhan. Kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada orang Israel pada waktu itu, hati-hatilah, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dengan jalan kau tidak berpegang kepada perintah-perintahnya dan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita melupakan peringatan-peringatan Tuhan. Kita melupakan perintah-perintah Tuhan. Tuhan berpesan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan memelihara mereka, membawa mereka ke negeri yang akan diberikan kepada mereka yang berlimpah susu dan madu. Itulah sebabnya Tuhan berpesan, hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ketika engkau sudah enak makan, ketika engkau berkecukupan, ketika saudara dan saya bisa melakukan apa saja, manusia itu cenderung akan melupakan Tuhan. Kita tidak bisa berdalih dengan berkata, saya tidak melupakan Tuhan, saya ingat Tuhan. Tetapi apakah saudara dan saya memegang perintahnya, mengingat-ingat firman-Nya, dan saudara dan saya melakukan firman-Nya? Kalau saudara dan saya tidak menjadi pelaku firman, maka sebenarnya kita ini sedang berjalan dalam arah di mana menuju kita melupakan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan peringatkan, dan Dia berkata, hati-hatilah, berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudaraku, kadang-kadang saya berpikir, saya merenungkan, mengapa toh ini pandemi kok sekian tahun belum selesai, kok Tuhan izinkan sedemikian rupanya sampai mencekam banyak orang ketakutan. Tahukah saudara, ketika saya duduk diam merenungkan, Tuhan mulai ingatkan, aku tuh mengasihi manusia ciptaanku. Tapi ketika mereka sudah bergelimang dengan keuangan, mereka merasa bisa semuanya, uang itu seakan-akan menjadi tuannya, menjadi Tuhannya, dan tidak lagi mempedulikan firman-Ku, tidak lagi mempercayai firman-Ku. Maka untuk mengasihinya, aku melakukan sesuatu untuk menyelamatkan, seperti yang kulakukan kepada bangsa Israel. Tuhan membiarkan bangsa Israel ada di padang gurun 40 tahun dengan makan mana setiap pagi. Itu adalah untuk merendahkan hati. Nah, saya tahu saudaraku, apa yang terjadi di muka bumi ini. Ini adalah tujuan Tuhan, adalah untuk memanggil kita, mengingat kembali, berpaling kepada Dia, tidak lagi kepada semua yang kita bisa raih. Karena saya tahu semuanya bisa meninggalkan kita. Harta itu tidak setia. Dia hanya setia sampai mungkin di pintu kubur. Bahkan kadang di rumah sakit pun dia sudah gak setia karena gak bisa nolong lagi. Saudara, kalau sudah seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara dan saya kecuali Tuhan. Itulah sebabnya mari berhati-hatilah. Pegang perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Ingat peringatan-peringatan Tuhan. Lakukan firman-Nya. Supaya hidupmu dan hidupku diubahkan, supaya hidupmu dan hidupku sampai kepada tujuan, yaitu Kanaan yang Tuhan sediakan. Saudara, saya yakin semakin hari saya melihat semakin berat, semakin hati saya berkata, semakin dekat tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan gelisah, jangan takut, karena semakin berat, semakin perjuangan ini rasanya kayaknya keadaan ini mencekam. Saya semakin sadar bahwa Allah yang besar itu, Allah yang beserta itu, semakin nyata perlindungannya, penyertaannya atas hidup saudara dan saya. Mari saudara, perhatikan baik-baik Allahmu, kembali kepada Tuhan, kembali merenungkan firman-Nya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka benar-benar sepanjang perjalanan ini, sekalipun kita turun di lembah yang curam, naik gunung yang terjal, Dia selalu beserta dengan kita. Bapa, terima kasih buat kasih setia, bahwa untuk kami tidak melupakan-Mu. Dengan cara kami memegang perintah, kami hidup menuruti firman, maka kami percaya kuasa firman-Mu itu menopang hidup kami. Karena semua akan berubah, tetapi firman-Mu tidak pernah berubah. Dan sungguh hamba bersyukur karena kasih-Mu melalui pandemi ini adalah tanda kasih-Mu. Engkau memanggil kami umat manusia untuk datang kembali kepada-Mu. Terima kasih buat segala perkara. Buat kami berpikir benar seperti Engkau, janji-janji yang Kau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.